Assalamualaikum. Halo guys, kami dari kelompok 8. Materi kami itu Aliansi Strategis Internasional. Saya Nur Fitri Haryanto dan teman saya rekan Nur Febriani dan Rafikatul Aulia. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rafikatul Aulia dengan NIM 20401030156. Hari ini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Nah, perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagi para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara dan negara sendiri harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka. Dengan begitu juga pajak pendapatan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN seperti golongan pajak, bantuan pemerintah, atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. Baik, materi selanjutnya bagian B, keuntungan aliansi strategis. Aliansi strategis adalah suatu hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki beberapa bidang bisnis. Aliansi strategis pada dasarnya adalah perkumpulan beberapa orang maupun kelompok atau bisa juga suatu organisasi yang memiliki beberapa bidang bisnis dan memiliki tujuan yang sama. Dilansir dari laman Accenture, sebanyak 76% para pebisnis yang disurvei sepakat bahwa model bisnis saat ini tidak akan bisa eksis lagi dalam 5 tahun ke depan. Perubahan utamanya adalah karena adanya ekosistem dan aliansi strategis. Namun, aliansi strategis yang sebenarnya memerlukan manajemen yang lebih efisien agar bisa mewujudkan potensi mereka yang sebenarnya. Dan karena waktu dan energi yang diperlukan untuk kemitraan dilakukan secara tradisional, maka akan lebih sulit. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup dan implementasi aliansi strategi. Pertama ada joint venture. Joint venture merupakan tipe aliansi strategis yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan yang menciptakan perusahaannya itu secara mandiri dan legal. Kedua perusahaan itu akan saling berbagi sumber daya dan keahlian yang dimiliki untuk dikombinasikan agar mampu meningkatkan kemampuan daya saing. Kedua, Equity Strategic Alliance. Equity Strategic Alliance adalah aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan itu memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan. Namun dikombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Ketiga yaitu Non-Equity Strategic Alliance. Non-Equity Strategic Alliance adalah aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan itu memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Keempat yaitu Global Strategic Alliance, di mana itu merupakan salah satu tipe aliansi strategis yang di dalamnya terdapat sebuah kerjasama secara partnership antar 2 atau lebih perusahaan, di mana perusahaan tersebut bukan terjadi antar dalam negara tapi antar lintas negara. Terakhir yaitu hambatan aliansi strategis, di mana pertama ada pemilihan partner, kedua sifat produksi atau jasa calon partner, ketiga ada keamanan aliansi secara relatif, keempat adalah kecocokan bentuk kepemilikan, kelima usaha ventura pemerintah dan swasta, keenam pertimbangan manajemen bersama, ketujuh perjanjian berbagi tugas,
dan 8 perjanjian pendelegasian. Itu materi dari saya, terima kasih.